bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Pria berpakaian hitam ini, jelas memiliki reputasi yang cukup kuat di kota Wanxiang. Oleh karena itu, tak terhitung tatapan dari sekitarnya, menatap ke arahnya ketika dia muncul. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi penasaran. Mata Mu Hanyu yang cantik juga berbalik ke arah pria berpakaian hitam itu. Dia telah mendengar reputasi yang terakhir. Namun, dia tidak menyadari level apa dari karakter kejam ini, yang pernah menghancurkan kerajaan peringkat tinggi sendirian, akan benar-benar mencapai dalam ujian monumen Nirvana ini. Yin Sen sedikit menyipitkan matanya. Ekspresi di mata yang dia gunakan untuk menatap pria berpakaian hitam itu, sedikit tidak wajar. Dengan mengandalkan nalurinya yang tajam, dia bisa merasakan semacam perasaan berbahaya, yang agak samar dari pria berpakaian hitam ini. Perasaan semacam ini, adalah sesuatu yang biasanya dia rasakan dari 5 orang teratas dari segel Nirvana kelas bumi. Apakah orang itu benar-benar sekuat itu? Gumam Yin Sen. Perasaan semacam ini menyebabkan hati Yin Sen merasa sedikit tidak senang. Berdasarkan sifatnya yang dominan, ia secara alami tidak suka melihat orang lain melampaui dirinya. Pria berpakaian hitam itu memfokuskan matanya, saat dia berdiri di depan monumen Nirvana. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan melakukan kontak dengan monumen Nirvana. Setelah keheningan yang singkat, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Cahaya emas kali ini, sebenarnya jauh lebih kuat dari Yin Sen dan Mu Hanyu sebelumnya. Cahaya keemasan muncul sebelum melesat ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan, sementara banyak seruan takjub keluar dari lingkungan sekitar, dengan cara seperti riak. Swosh swosh. Cahaya keemasan dengan cepat terbang, dan secara langsung mengadaptasi harimau, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalanginya, saat dia merajalela masuk ke dalam kategori kelas bumi. Dia melewati orang yang tak terhitung jumlahnya, sebelum masuk 10 besar. Setelah itu, dia melampaui Yin Sen dan Mu Hanyu hampir secara instan. Dia sudah berada di tempat ke-7. Ucap penonton. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda masih bisa maju. Orang ini sebenarnya sekuat ini. Ucap penonton. Banyak seruan kaget dikeluarkan, segera, setelah semua orang melihat situasi ini. Di bawah seruan ini, cahaya keemasan itu telah melampaui Yin Sen dan Mu Hanyu. Sebaliknya, ia melompat ke atas dengan kecepatan lebih lambat. Setiap kali dia melompat dengan sukses, dia akan menyebabkan sekitarnya meledak dengan berisik. Kelima, teriak penonton. Cahaya keemasan melintas, dan melompat melewati nama ke-6, dan memaksa nama ke-5 ke bawah. Hanya pada saat ini, cahaya keemasan secara bertahap menjadi redup. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi 2 kata besar berwarna emas. Changling, kategori bumi, ke-5, ucap penonton. Percakapan pribadi yang lebat menyebar tiba-tiba, bersamaan dengan suara di sekitarnya, ketika semua orang melihat nama yang berhenti. Ini menimbulkan keributan yang cukup besar. Ekspresi Yin Sen tidak senang. Dia dengan dingin mendengus. Jelas, dia tidak bahagia karena orang ini memiliki lebih banyak perhatian daripada dirinya. Mata sedingin es Mu Hanyu juga berkedip pada saat ini. Dia juga tidak berharap, bahwa Changling benar-benar dapat langsung mengisi daya ke tempat ke-5 dari kategori bumi. Kemampuan ini bisa dibandingkan dengan petarung berharga dari beberapa sekte super. Ternyata orang ini bernama Changling. Dia memang cukup kuat, gumam Lindong juga membawa kejutan di wajahnya, saat ia menyaksikan adegan ini. Dari reaksi orang-orang di sekitar, Lindong sadar, bahwa hasil yang diperoleh Changling cukup luar biasa. Ini memang sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa mengisi ke-5 dari kategori bumi. Orang ini, Gimam Sukui dan menghela nafas. Keempat orang di depan semua pejuang yang kompeten dari sekte super, dan mereka semua sangat kuat. Tanpa diduga, Chang Ying ini sebenarnya, sedekat ini dengan mereka. Sungguh luar biasa, gumam Lindong.
Lindong tersenyum. Senyum di hatinya menjadi semakin padat. Dia benar-benar ingin tahu, level apa yang bisa dia capai di monumen nirvana ini. Chang Ying mengangkat kepalanya, dan melihat posisi yang diperolehnya dari depan monumen nirvana. Dia sedikit mengernyit seolah merasa sedikit tidak senang. Namun, dia juga mengerti, bahwa, mencapai tahap ini sudah menjadi batasnya. Segera, dia berbalik dan kembali ke rekan-rekannya. Gelombang panas terus bertahan di arena besar setelah tes remanen biasa selesai. Cukup banyak orang iri di mata mereka. Sudah hampir setahun, sejak mereka memasuki dunia ini. Sebelum menuju ke tempat ini, mereka adalah talenta luar biasa dari kerajaan mereka sendiri. Namun, mereka harus memahami, bahwa jenius pun terbagi dalam beberapa tingkatan. Banyak ahli awam yang lambat laun menjadi biasa-biasa saja di tempat ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius yang menjadi semakin luar biasa di tengah persaingan yang keras. Mereka mengalami banyak kesulitan, dan lambat laun menjadi seseorang yang hebat. Kita juga harus pergi dan mencoba, ucap Sukui. Sukui juga siap untuk mencobanya saat ini. Oleh karena itu, ia menoleh ke kelompok Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, kelompoknya berjalan keluar, dan langsung menuju monumen nirvana yang sangat besar. Kelompok mereka secara alami tidak menarik perhatian sebanyak Yin Sen dan dua lainnya. Karenanya, secara alami tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Semua orang berpikir, bahwa mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Sukui memimpin untuk menyentuh monumen nirvana. 3 kekuatan Yuan Nirvana Stage-nya, juga benar-benar meletus pada saat ini. Cahaya keemasan melonjak. Setelah pengisian maju untuk sementara, akhirnya masuk ke kategori bumi, memungkinkannya, cukup untuk menarik sedikit napas dengan lega. Meskipun peringkatnya jauh lebih rendah daripada Yin Sen, mampu masuk ke dalam kategori bumi saja, sudah merupakan hasil yang cukup signifikan baginya. Sukui melihat hasilnya sendiri sebelum membuka mulut untuk tertawa. Tampaknya pelatihannya selama periode waktu ini tidak sia-sia. Kakak benar-benar luar biasa, ucap Suruo. Suruo tidak pelit dengan pujiannya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum gembira. Hehe, Suruo kecil, jika hasil ini dapat dianggap luar biasa, apakah itu berarti, kakak laki-laki Yin Sen telah menjadi putra yang memesona di matamu? Ucap Yin Sen. Suara Suruo baru saja terdengar ketika tawa menggoda yang merusak suasana hati, tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh sebelum akhirnya melihat Yin Sen berjalan sambil tersenyum. Tatapannya terus menyapu tubuh indah Suruo, menyebabkannya merasa jijik. Kamu, ucap Suruo. Wajah cantik Suruo segera meluap karena marah, ketika dia melihat Yin Sen berjalan mendekat. Yin Sen, kamu harus membersihkan mulutmu. Teriak Sukui. Ekspresi Sukui tenggelam, ketika dia dengan dingin berteriak. Aku telah mendengar, bahwa kamu sedang diburu oleh Wind Cloud Empire. Kenapa kamu kembali? Apakah kamu ingin datang ke sisiku? Little Suruo dan aku adalah pasangan yang sempurna. Dia tidak akan rugi dengan menjadi milikku. Yin Sen tersenyum dan berkata. Wajahnya ditutupi oleh senyum yang mendominasi. Apakah kamu tidak setuju, Suruo kecil? Yin Sen bertanya, ketika dia berencana untuk berdiri bersama dengan Suruo. Swoosh! Saat Yin Sen hendak melangkah maju, sosok hitam yang berisi tekanan yang sangat besar tiba-tiba ditransmisikan. Itu secara langsung mengguncang seluruh langit, dan dengan kejam menyerang ke arah tenggorokan Yin Sen. Serangan mendadak ini menyebabkan Yin Sen menjadi sedikit terkejut. Namun, dia juga cukup kuat. Tubuhnya berkedip dan dia mengelak. Tatapannya agak gelap, dan serius saat dia memandang Little Flame, yang memegang batang logam, yang sedang menunjuk padanya. Ekspresi para pakar dari kerajaan kayu perak, yang berada di belakang Yin Sen berubah secara drastis, setelah melihat situasi ini. Yuan Power dengan kuat mengalir, sebelum mereka menatap kelompok Lindong dengan mengancam. Suruo juga mundur selangkah, setelah menyaksikan suasana ini, yang tiba-tiba menjadi tegang. Suruo juga mengambil langkah kecil ke belakang, dan berdiri di samping Lindong tanpa menyadarinya. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan Wind Cloud Empire? Seseorang yang hanya bisa membanggakan diri sendiri, bukanlah seorang lelaki. Lindong tersenyum menatap Yin Sen dan berkata,
Ekspresi Yin Sen sedikit berubah. Meskipun dia mendominasi, dia bukan orang bodoh. Kekaisaran awan angin adalah kerajaan super asli. Berdasarkan kekuatannya saat ini, secara alami, tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan mereka. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya, tidak diragukan lagi hanyalah upaya untuk memanfaatkan Suruo. Mengapa? Dari kelihatannya, kamu sudah menemukan seseorang untuk melindungi kamu. Akan tetapi, aku khawatir, orang yang menangkap mata kamu, seperti lilin pada senapan perak. Menyenangkan di mata, tetapi tidak berguna. Yin Sen tertawa dingin. Kata-katanya sangat kejam. Suruo sangat marah, sehingga wajah kecilnya menjadi merah. Dia baru saja akan meledak marah ketika Lindong di depannya, hanya melambaikan tangannya. Marten kecil di sampingnya juga dengan malas berkata, "Apakah kamu ingin mengusir orang ini? Sudah ada cukup banyak orang di dekat monumen Nirvana, yang telah tertarik oleh atmosfer karena adegan ini. Bahkan, Mu Hanyu dan Chang Ling telah melemparkan pandangan mereka. Semua dari mereka tanpa sadar menjadi terkejut, ketika mereka mendengar kata-kata Little Marten. Tatapan mereka sedikit terkejut, ketika mereka dengan hati-hati mengamati Marten kecil setelah mendengar kata-kata Marten kecil. Mata mereka sedikit unik, karena mereka perlahan-lahan melihat Marten kecil yang kasual. Terlepas dari betapa membencinya mulut Yin Sen ini, setidaknya, dia adalah orang yang masuk ke 10 besar dunia Nirvana. Kemungkinan seseorang tidak akan bisa mengusirnya tanpa kemampuan. Mata mereka menyapu tubuh Little Marten, mencoba menyelidiki latar belakang Little Marten. Namun, terlepas dari bagaimana mereka menyelidiki, mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang unik. "Mengusir aku," gumam Yin Sen. Yin Sen jelas menjadi sangat marah dengan kata-kata Little Marten saat dia tertawa. Mungkin ada beberapa orang di kota Wanxiang, yang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Namun, grup kamu tidak ada di antara mereka. Sukui, lain kali, jika kamu ingin mencari dukungan, silakan cari orang yang lebih pintar. Kalau tidak, kamu hanya akan mendapat lebih banyak masalah. Ucap Yin Sen. Betapa merepotkannya bocah Yin, ucap Marten kecil. Marten kecil dengan lembut mengepalkan tangannya. Wajah tampannya menampakkan senyuman. Jantung Sukui di sampingnya bergetar, setelah melihat tingkah laku Little Marten. Dia secara pribadi melihat Little Marten menghabisi Yan Mo dari Wind Cloud Empire dalam beberapa menit. "Mari kita lakukan hal-hal penting terlebih dahulu," ucap Lindong. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya, tepat ketika Little Marten berencana ingin menghabisi orang yang penuh kebencian ini. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya. Matanya menatap monumen Nirvana di depannya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, ketika dia mengulurkan telapak tangan kanannya, dan dengan lembut menyentuh monumen yang sedingin es. Mungkin itu karena kata-kata Little Marten yang agak unik dari sebelumnya, tetapi orang-orang di sekitarnya, termasuk Yin Sen, Mu Hanyu dan Chang Ling mengalihkan pandangan mereka ke arah Lindong pada saat ini. Dari adegan di depan mereka, tampaknya, Lindong adalah pemimpin kelompok ini. Jika mereka ingin tahu apakah orang-orang ini benar-benar memiliki kemampuan, atau jika mereka bertindak, yang perlu mereka lakukan hanyalah melihat hasil tes selanjutnya, untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Mata Yin Sen menunjukkan senyum dingin yang sedingin es. Rasa dingin mengalir di matanya. Dia sudah memutuskan. Setelah hasil tes kelompok Lindong keluar, ia secara pribadi akan menyerang, dan membiarkan orang-orang bodoh ini, yang baru saja tiba di kota Wanxiang, untuk mengetahui, harga seperti apa yang harus mereka bayar dengan mengucapkan kata-kata sombong di tempat ini. Tubuh Lindong tidak bergerak di depan banyaknya tatapan. Tangannya baru saja menyentuh permukaan es yang dingin ketika bergetar. Dia jelas bisa merasakan energi yang sangat unik menyebar dari dalam Nirvana monumen itu, memindai setiap bagian tubuhnya. Kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong, dan energi mental di dalam istana Niwannya, benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda berdesir di bawah pemindaian semacam ini. Pemindaian berlanjut. Jenis kekuatan pemindaian semacam ini cukup unik. Itu sebenarnya bisa samar-samar menyelidiki jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Bahkan, formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur yang melahap ditemukan. Ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Sebuah pikiran melintas di benaknya,
dan kekuatan tiba-tiba muncul dari dalam lambang batu misterius itu, dan juga simbol leluhur yang melahap. Ini secara langsung menghancurkan kekuatan pemindaian saat melakukannya. Berdengung, gelombang demi gelombang cahaya keemasan cerah tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Lindong, yang menyentuh monumen batu, setelah kekuatan pemindaian menghilang. Intensitas cahaya keemasan begitu pekat, sehingga itu mirip dengan matahari berwarna emas. Cahaya keemasan bersinar. Semua wajah di sekitarnya menjadi kaget pada saat ini. Swoosh! Cahaya keemasan meludahkan dari tangan Lindong. Dengan suara swoosh, suara itu melesat keluar dari permukaannya. Setelah itu, ia mulai mendaki secara manual di depan banyak tatapan terguncang. Berdengung, cahaya keemasan gemerlap meletus dari monumen Nirvana. Ketika cahaya keemasan meletus, tidak hanya menarik perhatian semua orang di dalam arena besar, banyak tatapan kaget dilemparkan dari luar arena besar juga. Memikat semua bola mata, cahaya keemasan melonjak masuk ke dalam kategori bumi seperti pisau panas melalui mentega, dan langsung menembus peringkat 10 besar. Karena kemajuan Mu Hanyu dan Changling, peringkat Yin Sen telah turun dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-11. Dan sekarang, ketika cahaya keemasan menyerbu ke peringkat 10 besar, nama Yin Sen dilemparkan dengan kejam ke peringkat 12. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Yin Sen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia telah mendengar reputasi Mu Hanyu dan Changlin. Oleh karena itu, meskipun fakta bahwa mereka dapat melampaui dia di monumen Nirvana, itu membuatnya kesal, dia masih bisa menerimanya. Namun, mengingat situasi saat ini, bagaimana mungkin beberapa pria baru yang muncul entah dari mana asalnya, dapat melampaui dirinya? Pada saat ini, Yin Sen mulai curiga jika monumen Nirvana rusak. Namun, tidak peduli seberapa buruk ekspresi wajah Yin Sen, cahaya keemasan yang berkedip-kedip tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang secara tiba-tiba. Bahkan, setelah melampaui nama Yin Sen, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus naik. Di bawah keributan di sekitarnya, cahaya keemasan menekan nama Mu Hanyu juga. Pada saat ini, mata indah Mu Hanyu berjubah putih sedikit membeku, dan dia menatap pemuda itu, yang berdiri di depan monumen Nirvana, dan menyentuhnya dengan satu tangan, dan alis hitam pucatnya sedikit dirajut. Tidak jauh, ekspresi sedikit terkejut, bahkan muncul di wajah damai Changlin pada saat ini. Ekspresi wajah awalnya, yang dihibur oleh keributan, digantikan oleh jejak kehikmatan. Itu karena, dia melihat cahaya keemasan tidak padam, bahkan setelah melampaui nama Mu Hanyu. Sebaliknya, itu terus naik dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Sudah di peringkat ke-7. Ucap penonton. Gelombang suara gemuruh meletus di sekitar monumen Nirvana. Semua penonton melihat dengan kagum pada cahaya keemasan, yang sudah naik ke peringkat ke-7. Tidak jelas, darah yang mengalir di tubuh mereka, tampaknya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Sudah cukup lama sejak para penonton ini melihat kuda hitam, yang bisa mengganggu peringkat seperti ini. Kakak Lindong sangat kuat. Ucap Surouhu. Wajah Surouhu sangat terkejut, sementara mata besarnya dipenuhi dengan adorasi. Di matanya, hasil Sukui sudah sangat bagus. Namun, itu memucat dibandingkan dengan hasil Lindong. Di satu sisi, Sukui mengangguk penuh semangat. Awalnya, dia memperkirakan bahwa itu akan menjadi hasil yang cukup baik jika Lindong bisa mencapai peringkat ke-10. Namun, dia tidak berharap biaya yang terakhir ke dalam peringkat menjadi sangat ganas. Masih terlalu dini untuk bersemangat, ucap Marten kecil. Marten kecil tertawa dengan acuh tak acuh. Dia jelas mengerti kemampuan Lindong. Jika Changlin bisa mencapai peringkat ke-5, Lindong benar-benar akan mencapai peringkat yang lebih tinggi darinya. Setelah mendengar kata-kata Little Marten, yang sepertinya bukan lelucon, raut wajah terkejut Surouhu menjadi lebih jelas. Sebaliknya, Sukui secara bertahap menjadi tersentuh secara emosional. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan bibirnya. Apakah orang ini benar-benar berasal dari kekaisaran peringkat rendah? Kemampuan semacam ini sudah cukup bagi Lindong untuk mencocokkan dirinya dengan beberapa pejuang elit dari kekaisaran super itu. Sudah di peringkat ke-6, ucap penonton. Ketika Little Marten menyelesaikan kalimatnya, keributan meletus lagi.
Orang bisa melihatnya, bahwa cahaya keemasan tanpa tergesa-gesa melampaui peringkat ke-6. Itu bergerak lagi dan akan melampaui Changling. Ucap penonton. Tepat saat keributan pecah, yang lain tiba-tiba pecah lagi. Para penonton melihat cahaya keemasan yang berkedip-kedip mulai memanjat lagi. Kali ini, itu bahkan mendorong peringkat ke-5, yang tidak lama diduduki Changling. Saudara Changling, orang ini, tidak sederhana dari penampilannya. Kami tidak tahu dari mana asalnya juga, seorang lelaki di samping Changling berkata, ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memang tidak sederhana, ucap Changling. Changling mengangguk perlahan, sementara ekspresi wajahnya juga serius. Dengan suara lembut, Changling melanjutkan. Ada naga dan harimau yang benar-benar tersembunyi di dalam battlefield kuno. Sesekali, akan ada kuda hitam terpencil seperti itu muncul. Kami bahkan tidak tahu peringkat mana yang benar-benar dapat ia capai. Di puncak peringkat, mereka adalah petarung elit dari 4 kerajaan super. Dilaporkan, orang-orang itu, bahkan pernah berkelahi dengan praktisi panggung 4 Yuan Nirvana sebelumnya, pria di samping Changling berkata. Aku juga penasaran, ucap Changling. Changling mengangkat kepalanya, dan melihat ke belakang pemuda di depan monumen Nirvana. Dia ingin melihat, apakah orang yang baru saja melampauinya, bisa menantang para pejuang elit kerajaan super itu. Cahaya keemasan berkilauan di monumen Nirvana. Tanpa disadari, semakin banyak orang tertarik pada area ini. Akhirnya, orang-orang ini menatap cahaya emas terus naik yang lambat, dengan ekspresi mengejutkan di wajah mereka. Cahaya keemasan itu secara bertahap semakin dekat ke peringkat keempat dari kategori bumi. Ucap penonton. Lingkungan bising monumen Nirvana yang aneh, menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan menatap cahaya keemasan, yang semakin dekat dan lebih dekat ke peringkat keempat. Seolah-olah hati semua orang ditarik, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Itu telah melampaui, ucap penonton. Tiba-tiba, suara serak yang khawatir terdengar di seluruh area. Semua hati penonton menarik dengan kuat. Itu karena mereka melihat cahaya emas terus naik dengan lambat, benar-benar melampaui peringkat keempat dan menggesernya. Itu tidak berhenti, ucap penonton. Namun, setelah peringkat keempat diganti, mereka mati rasa, ketika mereka menemukan bahwa, cahaya keemasan tidak berhenti. Segera, beberapa orang tidak bisa membantu, tetapi mengeluarkan suara erangan. Mengikuti yang terjadi seperti sebelumnya, cahaya keemasan terus naik. Alih-alih memanjat dengan santai, cahaya keemasan itu mendaki dengan kecepatan lambat dan mantap. Akhirnya, di bawah banyak tatapan kagum, tatapan kaget berangsur-angsur muncul di wajah semua orang. Peringkat ketiga, dan bahkan, peringkat kedua telah dilampaui. Kategori bumi, kedua, ucap para penonton. Angin sepoi-sepoi menyapu daerah itu. Di depan monumen Nirvana, banyak ekspresi wajah penonton membeku, dan para penonton ini menatap luar biasa pada pemandangan ini. Jelas, mereka tidak bisa membayangkan, bahwa pendatang baru yang tidak dikenal bisa mencapai peringkat tinggi. 4 peringkat teratas adalah milik para pejuang elit kekaisaran super itu. Para pejuang ini adalah individu yang luar biasa, dan terkemuka di kota Wanxiang. Namun, saat ini, mereka telah dengan mudah dikalahkan oleh pemuda yang tidak dikenal. Ucap para penonton. Para penonton dapat membayangkan, kegemparan besar yang akan dibuat di kota Wanxiang, jika berita ini menyebar. Pada saat ini, napas semua orang menjadi berat, dan mata mereka mendidih dengan tiba-tiba. Mereka menatap tegas ke cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Mereka tahu bahwa, jika cahaya keemasan naik 1 peringkat lagi, Lindong akan mencapai puncak kategori bumi. Adegan ini akan membuat semua orang menjadi gila. Sementara, banyak suara pernapasan yang tergesa-gesa bisa terdengar di sekitar, bahkan, orang-orang berkepala dingin seperti Mo Hanyu dan Changling tidak bisa membantu, tetapi mengepalkan tinju di lengan baju mereka dengan erat. Mereka jelas tahu jika itu yang terjadi selanjutnya, keributan besar akan tercipta di kota ini. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, cahaya keemasan berkedip-kedip. Namun, itu tidak terus naik seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, cahaya keemasan aneh berhenti untuk sementara waktu sebelum mulai menyusut. Akhirnya, cahaya keemasan membentuk 2 kata. Lindong, Ci. Ketika nama itu muncul, desahan dibunyikan oleh para penonton,
yang berada di depan monumen Nirvana pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka pasti kecewa dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa melihat pemandangan yang paling menakjubkan. Namun, suara-suara mendesak ini berlangsung untuk sementara waktu, sebelum keributan di langit meletus sekali lagi di arena besar. Mata mendidih yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke Lindong. Pasti mereka ingin melihat, apakah individu ini semisterius itu, yang melampaui pejuang elit 3 kerajaan super, memiliki kemampuan luar biasa. Kategori bumi, kedua. Martin kecil melirik ke belakang Lindong dan mengerutkan alisnya. Dia sangat menyadari potensi Lindong. Dia tahu, bahwa Lindong pasti telah menekan cahaya keemasan bergelombang pada saat terakhir. Kalau tidak, dia pasti mampu menuju peringkat pertama. Infanteri biasanya menanggung beban serangan. Namun, Little Marten cerdas. Setelah berpikir sebentar, dia tahu kekhawatiran Lindong. Meskipun mereka memiliki barisan yang kuat, tidak perlu memiliki profil tinggi di tempat seperti ini. Menyembunyikan kartu truf, selalu memberikan manfaat yang tidak terduga. Yin Shen menatap nama emas itu dengan wajah kaku. 2 kata, Lindong, menekannya sampai pada titik ia tidak bisa bernapas. Jika Lindong hanya mencapai peringkat ke-5 atau ke-6, dia mungkin khawatir, tetapi tidak sampai sejauh ini. Namun, sayangnya, hasil akhir Lindong bukanlah peringkat ke-5 atau ke-6, melainkan peringkat kedua. Yin Shen tidak bodoh. Dia mengerti apa yang dilambangkan pangkat di tempat ini. Dia juga dengan jelas memahami, bahwa pemuda ini, yang baru saja melampaui 3 pejuang elit kerajaan super lainnya, bukanlah orang yang mudah menyerah. Mata Mu Hanyu yang indah terpaku pada sosok itu, yang berdiri tegak dan lurus seperti tombak yang tegak. Dia mengerutkan bibir merahnya yang lezat, dan ada ekspresi yang tidak biasa di matanya. Dia menunjukkan perilaku seperti itu, bukan karena dia tertarik pada Lindong. Sebaliknya, itu adalah perilaku naluriah yang digambarkan oleh wanita, ketika mereka melihat pria yang sangat luar biasa. Martin kecil, kalian berdua harus mencobanya juga, ucap Lindong. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Lindong berbalik dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tidak memancarkan kekuatan besar, yang membantunya melampaui 3 pejuang elit kekaisaran super lainnya. Namun, pada saat yang sama, tidak ada yang berani membenci orang ini di depan mereka. Martin kecil melirik Lindong, dan tidak menolak yang terakhir. Dia tahu, bahwa jika mereka ingin memiliki pijakan di kota seperti kota Wanxiang, di mana para jenius dan naga tersembunyi, dan harimau yang berjongkok ada di mana-mana, menjaga kerendahan hati, hanya akan membawa mereka masalah yang tak ada habisnya. Martin kecil berjalan keluar, dan meletakkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh, ke monumen Nirvana yang sedingin es. Sama seperti tatapan semua orang digeser ke arah Little Marten, cahaya keemasan yang gemilang telah meletus. Dengan deru dan di bawah tatapan waspada para penonton, cahaya keemasan dengan biadab menerjang masuk ke peringkat 10 besar. Akhirnya, berhenti di bawah Lindong dan menggantikan peringkat ketiga. Kemudian, cahaya keemasan membeku dan membentuk 2 kata. Lin Diao, kategori bumi, ketiga. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik. Semua penonton di arena besar menjadi terdiam, ketika mereka melihat Little Marten berjalan kembali sambil menyekat telapak tangannya secara apatis, bahkan, sebelum cahaya keemasan menghilang sepenuhnya. Setelah Little Marten berjalan kembali, Flame kecil menyeringai dan berjalan ke depan, dan meletakkan tangannya yang besar ke monumen. Berdengung. Di bawah tatapan tertegun itu, cahaya keemasan mulai melonjak. Akhirnya, itu menembus peringkat 10 besar seperti pisau panas melalui mentega. Akhirnya, benda itu berhenti di bawah Marten kecil sebelum cahaya keemasan mulai menggumpal. Lin Yan, kategori bumi, keempat. Pada saat ini, ekspresi wajah semua orang membeku. Mereka melihat kata-kata emas itu, dan kepala mereka berputar tanpa sadar. Kurang dari 10 menit, peringkat kedua dan keempat kategori bumi telah menemukan pemilik baru masing-masing. Fiuh. Pada saat ini, Mu Hanyu yang berkepala dingin, telah menghembuskan aroma yang dalam, dan menatap ketiga sosok yang berdiri di depan monumen Nirvana dengan mata yang indah. Menggeser 3 peringkat dari 4 peringkat teratas. Bahkan, 4 kerajaan super besar di kota Wanxiang tidak bisa mencapai prestasi seperti itu.
Namun, pencapaian ini telah diraih oleh ketiga orang asing itu. Orang-orang ini, siapa mereka? Gumam Mu Han Yue. Mu Hanyu mengerutkan bibir merahnya dengan erat. Dia tahu bahwa kota Wanxiang pasti akan menjadi semakin berapi-api dengan penampilan ketiga orang ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.